dunia adalah sebagai jembatan kita untuk menuju akhirat. Karena hidup di dunia ini sementara, nggak selamanya. Hidup di dunia ini adalah perantara, bukan tujuan daripada hidup kita. Dunia ini adalah perantara untuk menuju tujuan kita, yaitu akhirat. Makanya Nabi SAW pernah suatu saat Nabi SAW menggonceng Sayyidina Abdullah bin Umar di atas ontanya. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, digonceng oleh Nabi SAW naik onta. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Umar, aku nasihati kamu, aku beri wasiat kamu. Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kun fid dunya ghariban au ka'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing. Sebagai orang yang asing. Au ka'abiri sabil, atau seperti orang yang nyebrang jalan. Ente nyebrang jalan, apakah terus ente berlama-lama di jalan tersebut? Enggak, ente nyebrang jalan dari tepi jalan barat langsung cepet-cepetan menuju tepi jalan timur, pasti. Itulah namanya orang menyeberang. Kita juga mau menyeberang sungai, masa kita berlama-lama di di jembatan tersebut? Nggak mungkin. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah duniamu ini sebagai gharib. Kamu ini gharib di dalam dunia ini. Gharib ini adalah orang asing. Maksudnya Nabi SAW gimana? Jadikan diri kita sebagai orang asing. Kita lihat orang asing kalau dia bepergian di sebuah tempat, maka niscaya dia ini nggak punya apa-apa yang dia pegang selain yang ada di tangannya saja. Nabi SAW memberi nasihat, kamu ini di dunia nggak usah ngumpulkan harta banyak-banyak, cukup harta yang kamu gunakan untuk bepergian ini saja. Begitulah sya'annya orang asing. Begitulah gambarannya orang asing ketika misal kita dari Surabaya menuju Madura. Masa harta kita, rumah kita, semua sertifikat BPKB semua kita bawa? Enggak kan? Enggak lah, begitulah kita ini hidup di dunia. Beginilah kita hidup di dunia. Tidak usah banyak-banyak yang kita bawa. Karena kita ini di dunia cuma numpang lewat saja. Itulah pesan Nabi SAW. Buat apa kita hidup di dunia kalau kita jadikan dunia ini sebagai prioritas? Jangan sampai dunia kita ini kita utamakan. Yang paling utama adalah akhirat kita. Bagaimana kita ini, tujuan kita adalah akhirat. Bagaimana kita nanti di akhirat? Senang atau susah? Gembira atau melarat kita nanti di hari kiamat. Itu yang jadi tujuan kita, itu yang harusnya kita pikirkan di dalam benak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqun nara. Apa? So hilang aku dulu santri. Ya ayyuhalladzina amanu taqun nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada yang namanya neraka. Hati-hati sama neraka. Neraka ini bukan macam-macam, bukan guyonan neraka ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waquduhan nas wal hijara, yang mana bahan bakarnya neraka ini adalah manusia dan bebatuan. Manusia jadi bahan bakarnya api neraka. Bebatuan yang ada di dunia dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai BBM daripada api neraka. Ngeri. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, yang mana di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat yang sangat bengis, yang enggak kenal ampun, yang enggak kenal rahmat. Memang disetel seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah senyum. Malaikat Malik aja penjaga neraka ketika didatangi Nabi SAW enggak senyum, apalagi didatangi kita. Paham ya? Didatangi Nabi SAW enggak senyum, apalagi didatangi kita. Na'udzubillah min dzalik. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah melanggar perintah Allah taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat adab untuk mengadab kita, langsung dikerjakan, gerak cepat dia. Paham ya? Gerak cepat, gak mungkin bentar ya Allah, saya masih capek bentar. Gak mungkin. Paham? Wa yaf'aluna ma yu'marun.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Langsung gerak cepat kalau disuruh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pernah suatu saat diriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada cerita, ada seorang laki-laki jalan, orang soleh jalan, ketika dia berjalan nemu batu. Batu ini mengeluarkan air yang sangat deras. Akhirnya setelah dia lewat ngelihat batu tersebut, dia biarkan. Jalanlah terus dia, sesampainya di tujuan, ketika ingin kembali ke rumahnya ini tadi, ketemu batu itu lagi. Paham ya? Ketemu batu itu lagi. Masih nangis. Masih mengeluarkan air. Ditanya, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan gudrah untuk batu ini tadi berbicara. Memberikan gudrah kepada batu ini tadi untuk berbicara. Bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya batu ini tadi ngomong, "Pam, saya lagi nangis sekarang. Saya lagi sedih." Tanya orang soleh ini tadi, "Kenapa kamu sedih?" Berarti dia mengeluarkan air itu tadi karena sedih, karena nangis. Ditanya sama orang soleh, "Kenapa kamu nangis?" Kata batu ini tadi, "Saya takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan waquduhan nasu wal hijarah." Yang mana adalah bahan bakar dari api neraka adalah manusia dan bebatuan. Saya takut dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakarnya api neraka. Batu aja bisa takut, bisa nangis. Kita tenang-tenangan. Paham? Bangun tidur. Paham ya? Langsung maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Buka HP dikit kelihatan maksiat. Keluar ke pasar maksiat lagi. Naudzubillah min dzalik. Kok kita enggak ada takutnya kepada Allah? Batu yang enggak dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala takut untuk dijadikan BBM api. Padahal batu punya dosa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai nangis kayak gitu. Akhirnya batu ini tadi minta syafaat sama orang soleh itu tadi, "Tolong mintakan syafaat anak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya khusus untuk anak tidak dijadikan bahan bakar api neraka." Akhirnya orang soleh ini tadi minta syafaat sama Allah taala, batu ini subhanallah nggak dijadikan bahan bakar api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari, orang soleh ini tadi jalan ke batu itu lagi, melewati batu itu lagi. Loh, kok masih keluar airnya? Orang soleh ini tanya lagi, "Hei, kenapa kamu?" katanya. "Kok masih keluar airnya lagi?" Ya, katanya, kata batu ini tadi, "Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepadaku, aku gak dijadikan bahan bakar api neraka lagi." Nah, kemudian kenapa kamu masih mengeluarkan air mata? Kata orang soleh tadi terhadap batu, kata batu itu tadi, "Ya, saya ini nangisnya nangis senang karena sudah diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu." Itu batu yang gak punya akal, bukan mukallaf. Batu ini adalah bahan barang mati yang masih bisa takut seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala, yang kita ini malah kalau masuk neraka lebih pantas daripada masuk surga. Kok enggak ada takut-takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kata Allah Subhanahu wa taala, makanya hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menutupi semua mulut-mulut kalian. Semua mulut manusia akan kami tutup, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimintai pertanggungjawaban, yang menjawab bukan mulut kita. Paham? Yang menjawab bukan mulut kita. Yang menjawab adalah tangan kita, mata kita, kaki kita, telinga kita. Itulah yang dimintai jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kita tutupi semua mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dan yang berkata kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti adalah tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakal bohong mereka. Gak bakal bohong. Iya, kalau mulut kita kotor dengan kebohongan semua, akhirnya gak dimintai jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimintai jawaban adalah tangan dan kaki kita nanti di hari kiamat. Makanya hati-hati. Ketika itu yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari itu adalah hari yanzurul mar'u. Orang-orang
orang semua akan melihat hasil rapotnya. Hasil rapotnya akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hasil rapotnya diterima dengan tangan kiri, ya wailu. Paham ya? Kalau hasil rapotnya diterima dengan tangan kiri, langsung dijebloskan ke dalam api neraka. Kalau dengan tangan kanan, insya Allah dia bisa masuk surga. Ketika itu orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba aku ini jadi debu yang tidak punya dosa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir seperti itu, menyesal. Tetapi penyesalan datang di akhir. Sekarang kita nggak bisa menyesal, tapi penyesalan itu di akhir. Kalau kita hidup di dunia ini nggak ada takwanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita merasa di dunia ini aman-aman saja masih. Tapi nanti di hari kiamat, naudzubillahi min dzalik. Paham ya? Makanya kita selalu minta, paham ya? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di Ratibul Haddad itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma, itu baca terus, dibaca terus, khususnya ketika malam. Kalau kita bangun untuk sholat tahajud, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami minta ridhamu, hai Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Yang membuat nikmat kita di surga itu bukan kenikmatan surga sebetulnya, tapi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ridho di surga, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, kalau kita ditaruh neraka pun, api neraka nggak akan ada rasanya. Api neraka nggak akan menyakitkan. Makanya kehidupan di surga bisa jadi nikmat karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Surga ini tidak gratis. Surga tidak gratis. Imam Ali bin Abi Thalib ngomong, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Kata Imam Ali, manusia ini ketika kehilangan hartanya nangis, ketika kehilangan dunianya nangis. Padahal sebetulnya kalau dia tahu, kalau manusia itu tahu, keselamatan itu letaknya ketika meninggalkan dunia. La darolil mauti, la darolil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati qablal mauti kana yabniha. Rumah nanti di kuburan, rumah kita kuburan itu, paham? Jelek dan bagusnya rumah kita di kuburan tergantung amal kita di dunia ini. Kalau kita menghidupkan atau kita membangun rumah kita ini tadi dengan cantik, dengan amal ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, niscaya rumah kita di kuburan akan menjadi cantik. Kalau kita banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, naudzubillahi min dzalik, sudah di kuburan diadab sama Allah Ta'ala, di akhirat lebih pedih adabnya lagi. Kalau di dunia kita diberi di kuburan kita diberi kenikmatan sama Allah Ta'ala berkat amal-amal soleh kita, di akhirat lebih nikmat lagi. Jadi kalau di kubur kita sudah diadab, di akhirat lebih parah lagi. Kalau kita di kubur diberi kenikmatan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat lebih nikmat lagi. Makanya ulama mengatakan kalau malam disunahkan baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena surat Tabarok ini bisa membebaskan manusia daripada himpitan kubur. Bagi orang yang melazimi surat Tabarok setiap malam. Kalau Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, amalnya beliau setelah malam itu, setelah sholat Isya, beliau sholat rakaatain ba'diyah. Sholat 2 rakaat ba'diyatal Isya. Rakaat pertama baca alif lam mim sajadah. Rakaat kedua baca Tabarok. Jadi biar nggak lupa. Jadi dibarengkan sholat. Enak sudah sholat baca Al-Quran banyak ayatnya, dapat pahala yang banyak. Jadi rakaat pertama baca alif lam mim sajadah. Rakaat kedua baca Tabarok. Kalau udah hafal gimana? Bawa Quran. Bawa Quran enggak apa-apa. Sholat memang batal mau bawa Quran, enggak batal. Tapi nanti ditandai kempit kalau mau ruku, kalau mau sujud atau ditaruh kantong, tapi jangan banyak gerak. Enggak apa-apa bawa Al-Quran, enggak apa-apa. Paham ya? Yang penting baca. Kalau udah bisa di dalam sholat, minimal kita sebelum tidur atau setelah sholat Isya baca surat Tabarok supaya kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat surat Tabarok daripada himpitan
impitan kubur. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati di alam barzakh, dirahmati di alam akhirat. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa waffiqna li amalin shalihin yabqa sanahu ala mamarrid duhur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.